Shalom anak-anak remaja yang ada di rumah. Saat ini kembali kita akan beribadah dalam ibadah remaja. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepadanya. Untuk itu mari kita menyanyi segala puji syukur. Dengan hati yang penuh gembira kita puji Tuhan. Dan mari kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh berjumpa lagi minggu ini dalam ibadah kami saat ini. Mari Tuhan yang berkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, kiranya dapat jadi di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak remaja, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita. Untuk itu mari kita nyatakan kepada Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, ya Tuhan. Sambil menyiapkan hati kita, sama-sama kita katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-14 sampai dengan Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21, semua buka Alkitabnya. Silahkan dicari dulu. Kalau sudah dapat, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang memberkati kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih mengenal Engkau lebih dalam setiap hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu katakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan setiap perkara dosa kami ya Tuhan, sehingga melalui pengampunan-Mu kami semua dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Amin. Amin. Nah, anak-anak remaja, saya sudah bilang tadi, bahan kita terambil dari Keluaran 14, ayatnya yang Keluaran pasal yang ke-14 sampai dengan Keluaran pasal yang ke-15.
sampai ayatnya yang ke-21. Silahkan anak-anak remaja nantinya baca 2 pasal ini. Dan penekanan kita pada minggu ini ada pada Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua. Kakak Sisil akan bacakan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Nah, anak-anak remaja, ini merupakan mazmur yang keluar dari hati Musa karena perbuatan Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka bangsa Israel. Jadi ketika anak-anak remaja baca nantinya, Keluaran pasal 14 itu menceritakan bagaimana Tuhan dengan perkasa mengeluarkan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setelah tulah ke-10, mereka mulai keluar dari Mesir, dan ketika mereka keluar mereka diburu oleh orang Mesir. Nah, mentok pada satu titik, yaitu mereka berada di depan Laut Teberau. Nah, posisi yang sangat genting ini di mana orang Mesir di belakang pasti akan memburu mereka, dan di depan sudah mentok, tidak ada jalan, tidak ada sama sekali jalan. Mereka diperhadapkan oleh laut dan tidak ada lagi jalan keluar. Apa yang dilakukan Musa? Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan pun menjawab dengan sungguh luar biasa doa dari Musa. Apa yang Tuhan lakukan? Ia menyuruh Musa untuk meletakkan tongkatnya dan membelah Laut Teberau menjadi 2 sehingga bangsa Israel bisa melewati laut tersebut. Sungguh hal yang tidak akan pernah masuk di pikiran manusia. Jalan yang tidak akan pernah satu orang pun pikirkan. Tuhan lakukan jika kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel bisa lewat di Laut Teberau itu, ketika mereka semuanya telah selamat, dan ketika bangsa Mesir memburu mereka di tengah laut itu, Tuhan pun kembali menutup laut itu, dan orang-orang Mesir pun di sana banyak yang meninggal. Nah, anak-anak remaja bisa lihat di sini bagaimana ketika kita meletakkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan ketika tidak ada jalan keluar, kita lihat tidak ada satupun jalan yang bisa kita temui. Ada satu hal yang bisa kita lakukan. Ada satu hal yang bukan bisa, harus kita lakukan. Ada satu jalan yang selalu terbuka buat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia selalu pasti akan membuka jalan bagi kita. Bahkan ketika kita melihat hal itu mustahil, Tuhan pasti membukanya untuk kita. Nah, anak-anak remaja, ketika situasi yang seperti ini, Kakak Sisil akan bawa kepada situasi sekarang ini, di mana tidak ada jalan lain yang bisa kita dapatkan. Virus ada di mana-mana, ketakutan orang banyak hoax yang kita dengarkan tentang berbagai hal. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan situasi sudah semakin menakutkan bagi kita. Tetapi yakinlah ada hal yang harus kita yakini dalam keadaan seperti ini. Sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita selalu percaya bahwa jangan berdoa bahwa virusnya harus hilang ya. Jangan selalu mendoakan untuk pencobaan itu selalu hilang. Tetapi mari selalu kita berdoa kepada Tuhan untuk selalu membukakan jalan supaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena ketika Tuhan selalu bersama kita, pasti selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi walaupun virus itu ada, kita meyakini pertolongan dan kasih Tuhan pasti akan selalu kita rasakan. Dan untuk itulah kita harus selalu mengucap syukur. Nah, dari perbuatan-perbuatan itulah yang Musa lihat di belakang betapa luar biasanya, bahkan tidak bisa masuk di nalarnya. Ketika ia selamat, apa yang pertama kali Musa lakukan? Benar sekali, pada pasal yang ke-15 terkhusus yang Kakak Sisil baca tadi, itu merupakan ungkapan hati dari Musa. Bagaimana ia sungguh-sungguh bersyukur dan memuliakan Tuhan. Tuhan, tidak ada lagi, sebenarnya ini kami sudah mati seharusnya. Tetapi karena kebaikan Tuhan membukakan jalan bagi kami bisa selamat. Dan pujian itu terus menerus diucapkan oleh Musa dan keluarlah Mazmur ini. Bagaimana memang Tuhan sungguh luar biasa. Dan inilah yang dituntut juga kepada kita sebagai anak-anak remaja. Ucapkanlah syukur setiap dalam segala hal. Jadi ketika kita mengalami begitu banyak hal,
Jangan selalu melihat yang besar ya, jangan selalu menunggu Tuhan membuka laut berau baru kita bersyukur ya. Tetapi mari kita melihat bahkan setiap hal yang kecil dalam kehidupan kita, kita boleh bernafas. Hari ini nafas merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang-orang yang tidak bisa melewati tahun 2021 karena virus corona. Dan nafas menjadi hal atau ketika kita bisa hidup di tahun 2021 ini merupakan hal yang sungguh luar biasa yang patut kita syukuri. Kita boleh melangkah di tahun ini. Untuk itu mari kita perbanyak syukur kita di hadapan Tuhan. Musa menjadi contoh yang baik bagi kita minggu ini, bagaimana ketika kita menghadapi begitu banyak hal dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur kepada kita, karena kita selalu yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak remaja seperti cerita kita tadi, Allah adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Untuk itu mari sama-sama kita memberikan ungkapan syukur kita ke hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Dan sambil membawa persembahan kita, kita mengagungkan nama Tuhan dengan bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik. Anak-anak remaja, mari kita menghayati lagu ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengaku bahwa Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Tuhan yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa keseluruhan anak-anak remaja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah yang mengetahui setiap anak-anak kami ya Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka ya Bapa. Berkati dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari. Dalam mereka belajar di rumah, mari Tuhan senantiasa memberikan kecerdasan, memberikan mereka hati untuk selalu rajin belajar, memberikan mereka roh yang senantiasa tekun untuk belajar ya Bapa, sehingga ya Bapa walaupun mereka tetap di rumah, mereka tetap menjadi anak-anak yang cerdas, ingin menimba ilmu, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapa, sehingga mereka dapat menjalani setiap aktivitas mereka dengan baik. Biarkanlah mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga setiap hari mereka semakin berhikmat. Tuhan Yesus berkati orang tua yang senantiasa menjaga mereka ya Bapa, percukupkan kehidupan mereka,
Bahkan orang tua yang masih bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, agar mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari setiap mara bahaya, sakit penyakit yang saat ini sedang menimpa orang-orang di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati, tutup bungkus dengan kemuliaan-Mu, sehingga beban yang Engkau taruh di pundak mereka, yaitu pekerjaan mereka, mereka dapat laksanakan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini yang senantiasa melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan yang baik. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami ya Bapa, sehingga dalam mengambil setiap keputusan mereka dapat diberikan kebijaksanaan untuk kebaikan dari bangsa dan negara ini. Berkati kota Makassar ini ya Bapa, di mana kami menginjakan kaki kami, kiranya pun Tuhan tetap memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati anak-anak remaja Tuhan yang mungkin berulang tahun minggu ini, kiranya Tuhan pertambahkan usia mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dan mereka semakin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan jika mungkin ya Bapak, ada anak-anak remaja yang kami tidak ketahui saat ini sedang sakit, mari Tuhan pulihkan ya Bapa, sehingga mereka dapat senantiasa dijamah oleh Tuhan, dan ketika Tuhan menjamah mereka, dia dapat melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya semuanya itu dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, syukur kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu, ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anak remaja, untuk menutup ibadah kita minggu ini, mari sama-sama kita memegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu akan memegang janjinya, karena janji itu adalah janji yang sangat manis bagi kita. Sama-sama kita puji Tuhan, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Nah, anak-anak remaja, mari kita memegang teguh bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Untuk itu mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Ia adalah Allah yang selalu memberkati kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.